Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya bisa duduk belajar lagi sama-sama. Alhamdulillah pagi hari ini kita di SMK subuh menggapai keberkahan. Mudah-mudahan abang, kakak, ayah, bunda semuanya dijaga, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Nah, abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, mohon maaf beberapa hari ini saya belum bisa ikut live karena beberapa hari ini sedang safar. Jadi mudah-mudahan abang kakak juga dijaga Allah, dilindungi Allah. Nah, di sini sekarang sama dengan jam jam Indonesia Timur ya, kayak di Ambon, kemudian di Papua. Sekarang di sini jam 7:35. Abang kakak di sana mungkin jam, kalau yang di Indonesia Barat jam 5:35. Nah, abang kakak sebenarnya tidak ada poin-poin penting yang baru ya, tidak ada sesuatu yang baru. Tadi malam saya ngobrol cerita dengan guru kita Prof Aziz dan beberapa teman-teman diskusi di sini, bahwasanya kehidupan, kemudian hidup, dan juga menghidupi itu adalah 3 hal yang berbeda. Ada hidup, ada namanya kehidupan, ada namanya menghidupi. Nah, abang kakak kemarin ya, saya di beberapa waktu yang lalu itu kan banyak nyampaikan tentang pola kehidupan. Pertolongan Allah kah namanya, kebaikan Allah kah namanya, kebersesuaian Allah. Masya Allah, ada yang dari Guangzhou. Kebersesuaian Allah itu adalah ketika keinginan kita berbanding lurus dengan keinginannya Allah. Maunya kita sesuai dengan maunya Allah. Apa yang kita doakan, yang kita cita-citakan, itu juga yang terwujud dengan izin Allah. Nah, ini nih namanya pola. Ini sebuah pola bang kakak, yang mudah-mudahan pola ini membuat kita tuh sadar gitu, bahwasanya ada keinginan kita, ada keinginannya Allah. Maka hidup ini tak bisa diterka, tapi selalu ada pola. Misal, intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kau nolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Kalau kita kita menolong orang lain, Allah akan tolong kita. Ini kayak tidak masuk akal gitu, tapi ya terjadi. Kita berbuat baik, kita sejatinya berharap gitu kebaikan kita itu dibalas gitu, tapi kenyataannya tidak kayak gitu. Banyak sekali kebaikan kita yang kita lakukan justru dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih baik berkali-kali lipat daripada apa yang pernah kita lakukan. Maka abang-abang, kakak-kakak, ayah bunda yang hari ini hadir pagi hari ini ya, di SMK kali ini, subuh menggapai keberkahan ini, saya pengen menekankan tentang pentingnya kita melakukan kebenaran atau hal baik berulang-ulang.
Tadi Habib ada cerita tentang seseorang yang berusaha untuk bangun subuh, datang ke masjid dalam kondisi yang sulit. Ternyata balasan Allah luar biasa hebat untuk kesusahan-kesusahan yang kita alami. Pantas dulu guru saya bilang gini, kalau kau sedang melakukan kebaikan, lalu dalam perjalanan melakukan kebaikan itu, kebaikanmu tidak dibalas, atau mungkin mengalami halangan dan rintangan, itulah kesempatan engkau untuk berdoa, karena saat itu doamu diijabah oleh Allah dengan sangat mudah. Nah, jadi abang kakak, bukan masalah ujiannya gitu, bukan masalah tantangannya, tapi seberapa kuat kita melakukan hal baik itu lagi dan lagi. Inilah kira-kira yang saya pelajari dan saya lihat beberapa hari ini abang kakak, tentang melawan diri sendiri, tentang melawan kemalasan, termasuk melawan mindset di dalam otak kita gitu. Kemarin saya cerita tentang yang lain tuh boleh hilang, tapi prasangka baik tidak boleh hilang. Sampai kapan lah saya terus berprasangka baik kayak gini, Ustaz? Ya sampai mati. CSM, cuma sampai mati. Sampai kapan Ustaz saya harus memaafkan orang? Ya cuma sampai mati. Sampai kapan saya harus nolong orang, baik sama orang, padahal orang tuh jelas-jelas jahat sama saya, jahat sama kita gitu. Ya cuma sampai mati juga. Kenapa cuma sampai mati? Ya karena nanti malam mati, ya udah selesai, berarti tinggal hitungan jam. Besok mati, selesai. Masya Allah, ada Ustadz Reza Rendi, sehat-sehat selalu, sukses filmnya, berkah diberkahi Allah, dijaga Allah. Nah, tadi saya menilai dengan pola kehidupan, kalau beliau foundernya pola pertolongan Allah. Husnuzon, prasangka baik, itu juga berpola. Jadi kalau ditanya sampai kapan lah kita berbuat baik ini, ya tidak lama gitu aja, cuma sampai mati. Kalau matinya besok udah selesai, kalau matinya minggu depan ya selesai, tinggal berapa minggu. Kalau matinya 2 hari lagi ya selesai juga. Masalahnya sampai hari ini, detik ini, kita tidak pernah tahu kapan matinya dan di mana matinya. Nah, abang kakak ya bunda yang dirahmati Allah, cuma sampai mati ini kesadaran yang membuat kita bisa melakukan kebaikan itu dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Cuma sampai mati ini yang bikin kita akhirnya punya energi tambahan untuk melawan diri sendiri. Karena di tubuh kita ini kan ada fujuraha wa taqwaha. Mata subuh gini ya enaknya ngantuk, subuh gini enaknya ya tidur, rebahan, malas-malasan. Tapi Allah bilang bangun subuh. Nah, mempersiapkan mati yang terbaik ini ya bang kakak, itu sama persis gitu ya dengan kita kayak mau safar keluar kota. Saya pergi keluar kota tuh kan bawa koper, bawa ini, pakaian ganti. Padahal tadi kemarin saya tengok di sini barang-barang yang saya bawa tuh ada jual semua. Ada jual jaket di sini, ada jual sarung tangan, macam-macam. Nah, kita semua sedang mempersiapkan kematian untuk kita sendiri. Dan sekali lagi saya bilang, tidak ada kalimat baru, tidak ada doa baru, tidak ada juga mungkin ilmu baru gitu. Allah tuh tak perlu kita, Allah tak perlu kita, kitalah yang perlu Allah. Berapa waktu yang lalu saya sering saya sering ngobrol sama kawan-kawan saya
Sama Bang Dirga pernah waktu itu saya bicara tentang tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal solehnya. Nah tadi Habib cerita tentang ada seseorang yang dimasukkan Allah ke dalam surga karena memberikan waktu untuk seekor lalat menghirup tinta dari pulpen yang dia tulis. Masya Allah, tabarakallah, lalat minum di tinta. Ini kayak kira masuk akal rasanya gitu. Maka saya lihat gitu ya, empty space tuh, there is no empty space gitu tuh akan selalu dikuasai oleh nafsu kebaikan atau nafsu keburukan. Pilihannya cuma dua emang. Kalau tidak kita disibukkan dengan keburukan, kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Maka beberapa waktu yang lalu, dulu ayat ini menjadi ayat motivasi bagi saya dan ayat penyemangat saya saat saya sedang jatuh, saat saya sedang terpuruk, saat saya sedang sedih, saat saya ngelihat banyak hal-hal yang terjadi tak sesuai dengan maunya saya dan saya belum paham dengan kejadian itu. Abang kakak buka surat 16 pakai aplikasi amalsoleh.com ya. Ini langsung bisa dibuka. Surat 16 ayat 30. Ayat ini nih banyak sekali menyemangati saya. Ayat ini banyak sekali membersihkan pikiran jelek di otak saya. Ayat ini membuat saya lebih semangat menjalani hidup. Oke. Ini kenapa komennya jadi pakai bahasa Inggris semua nih? Apa karena lagi di luar negeri? Oke. Oke ya. Kita bahas tentang motivasi hidup dan alasan kita hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, surat 16 ayat 35 ayat 30. Madza anzala rabbukum. Nih anzalanya di sini, Bang. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Teman-teman yang sudah ikut Anzala Community ada? Ini ada ayatnya. Anzala yunzilu itu artinya diturunkan. Masya Allah. Banyak dari Singapura ya. Dari beberapa kawan-kawan Karawang. Madza anzala rabbukum. Apa yang diturunkan Tuhanmu? Dan pertanyaan ini ditanya Allah kepada orang bertakwa. Teman-teman, level itu ada 4. Ini bertakwa ini level 4. 1 manusia, An-Nas. Naik dia muslim, orang Islam. Yang ketiga, mukmin, orang beriman. Yang keempat adalah muttaqin. Orang yang bertakwa ini levelnya level 4. Nah, abang kakak, ketika orang bertakwa itu ditanya sama Allah, Madza anzala rabbukum? Apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu?
Maka orang bertakwa itu menjawab dengan jawaban yang tidak sama jawabannya dengan orang-orang kebanyakan. Saat saya tidak tahu cara melunaskan utang, saat saya tidak tahu gimana caranya sembuh dari penyakit, saat saya bingung juga gimana caranya permasalahan hidup saya ini bisa selesai, dan gimana caranya saya bisa naik lagi ke permukaan. Masya Allah, tabarakallah, ayat ini menyemangati saya, lalu mengingatkan saya tentang pentingnya terus berprasangka baik dan meyakini Allah tuh pasti nolong. Maka saya bilang sama antum, tidak ada ilmu baru di SMK ini. Tapi ayat ini mengingatkan saya lagi ketika saya sedang safar ini, bahwasanya tidak ada satupun terjadi atas izin kecuali atas izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali itu baik dari Allah untuk kita. Cuma kita belum paham. Betul gak bang? Ya. Yang belum paham siapa? Kita. Kadang kita mikir juga, kurang ajar orang ini nih, ngapalah dia hadir dalam kehidupan aku. Tapi kalau kita mau ngerenungkan 1630 ini, qila lil ladzina taqau, ditanya kepada orang bertakwa itu, madza anzala rabbukum, apa yang turunkan Tuhanmu? Orang bertakwa ini menjawabnya, qalu khairan, semua yang dianzalakan, semua yang diturunkan adalah kebaikan. Bayangkan tuh, gawat enggak dunia persilatan? Bang, ini musibah bang, ini kita ditipu bang. Nggak, kata dia, qalu khairan, ini baik. Nah, saya ingat dulu ada cerita tentang seseorang, cerita sebuah kerajaan yang dia nih punya asisten. Raja ini punya asisten. Mungkin abang kakak ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Saya cerita ya, izin cerita. Jadi raja ini punya asisten, ya tukang bisik gitulah, penasehat, ya kan. Terus penasehatnya tuh selalu mengeluarkan kata-kata, ini baik, ini adalah sesuatu yang baik. Jadi waktu dia diajak berburu sama raja, ya kan, dia ikut berburu. Waktu dia berburu itu, ya kan, dia ikut itu, dia salah ngomong gitu. Raja tuh jatuh dari kuda. Habis itu dia bilang, ini adalah sesuatu yang baik gitu. Tersinggunglah raja, ya kan. Akhirnya dia dihukum, dikasih hukuman. Nah, teman-teman semua, dalam perjalanan waktu, ya kan, temannya ini juga sama gitu, ikut nemankan raja. Jadi raja itu jalan, pertama jatuh, dia bilang ini baik, dia kena hukum. Akhirnya karena marah, dibawa asisten satu lagi. Terus karena dua raja ini jalan, dia ngasah pedang senapang gitu bang. Tak sengaja kepotong tangannya raja nih. Temannya nih kena hukum, bilang lagi, ini baik raja. Kurang ajar kau ya, kata dia. 2 kali kau bilang aku, udah sekarang kau masuk dalam penjara. Raja jatuh, dibilang baik. Raja terpotong tangannya, dibilang baik sama anak buahnya. Dah, akhirnya si asisten yang suka bilang baik ini masuk penjara. Yang anak buah satu lagi nih, yang pandai jilat nih bilang, itulah raja, dia tuh begini-begini. Pokoknya dia bilang teman dia tuh enggak baik. Singkat cerita, mereka jalanlah ke dalam sebuah hutan untuk berburu. Ketangkap
dan tersesat di sebuah hutan yang mana penduduknya itu di hutan itu tuh suka makan orang. Kanibal. Begitu dia mau direbus, mau dimasak, diperiksa fisiknya. Nah, kepercayaan mereka tidak boleh memakan seseorang yang punya cacat. Akhirnya raja ini selamat karena ada buntung di ujungnya sini. Baliklah dia berlari ke kerajaannya, ya kan? Dia minta maaf sama asistennya tadi tuh, yang suka bilang baik tuh. Saya mau minta maaf sama kamu karena saya dulu pernah salah sangka. Saya minta maaf. Loh, enggak, raja enggak usah minta maaf, kata dia. Saya justru mau terima kasih sama raja. Ini adalah baik. Baik gimana kamu masuk penjara padahal kamu tidak salah. Loh raja, kata dia, kalau saya tidak masuk penjara, saya lah yang direbus itu. Kayak teman saya yang itu, temannya udah kena rebus duluan. Iya. Jadi abang kakak, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kita tuh tidak pernah tahu. Maka ini kalimat Allah tuliskan kepada orang yang bertakwa. Jatuh dia tadi dari dari kuda. Bilang ini baik. Kena marah. Waktu dia menajamkan pedang, dia terpotong tangannya sendiri, dibilang baik. Nah, temannya udah selesai, kena rebus jadi tom yum, ya kan? Dia selamat karena dalam penjara. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah, ayat ini memaksa saya untuk mengatakan Allah pasti punya rencana. Kalau ada orang bilang mungkin ada hikmahnya, saya sering mengucapkan ke kawan-kawan, semua ini pasti ada hikmahnya. Ayat berapa ya man? Surat 16 ayat 30. Jadi saya nyebutnya ini ayat 4:30 gitu. Jam 16.30. 4:30. Jadi waqila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Jawabannya qalu khairan. Jadi kalau anzala ini berjalan, apa yang diturunkan di anzala, apa produk-produk yang dikeluarkan oleh anzala, misalnya gitu. Nah, itu juga mudah-mudahan jadi penyemangat, jadi value. Kita harus buat dan keluarkan produk yang baik dan terbaik. Jadi madza anzala rabbukum abang kakak, jawabannya qalu khairan. Apa yang diturunkan Allah kepada kehidupan kita, kita bilang ini baik. Kena tipu ya man, baik. Jadi kita tahu sifat aslinya. Ditinggal nikah, baik. Kenapa? Karena kita jadi tahu gitu. Ya kan, dia bukan orang yang pantas untuk kita perjuangkan. Maka kalau ada yang bilang mungkin ada hikmahnya, saya kurang setuju gitu. Saya lebih suka menggunakan kalimat ini, pasti ada hikmahnya. Pasti ada maksud dari Allah. Pasti kebaikan dari Allah yang saya belum paham. Bisa dipahami kira-kira materi SMK hari ini abang kakak? Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menjalani ujian-ujian dari Allah, ya kan? Ujian keburukan, ujian kebaikan, dua-duanya kita bisa pahami dan kita bisa yakini sebagai sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sip, tetap semangat abang kakak, tetap istiqomah, ya kan? Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita, Allah kasih takdir terbaik untuk kita semuanya, ya kan? Mudah-mudahan
kebaikan demi kebaikan datang menghampiri kehidupan kita sesuai dengan prasangka baik kita kepada Allah. Jadi kayak saya dulu tuh nonton Naruto gitu ya. Zaman-zaman saya bukan Naruto, Kapten Tsubasa. Nonton Ninja Hattori, nonton Doraemon, yang paling berkesan sekali itu Doraemon lah, dengan segala macam itunya. Sampai akhirnya detik ini Allah takdirkan saya ada di sini, bisa sampai ke tempat ini dengan izin Allah. Nah saya ngerasa, oh Dragon Ball ini alam memanggil. Bang Ari. Seumuran berarti kita. Unyil nonton, tapi banyak nonton kartun Doraemon, ya kan? Maka saya kemarin jalan gitu ngerenung ngelihat ada oh Allah sampaikan aku diperjalankan dengan cara-caranya gitu. Saya kemarin nengok museum Fujio, melihat bagaimana dia menuliskan sesuatu, menggambar sesuatu, meletakkan imajinasinya di dalam gambar, dan Masya Allah tabarakallah, semakin saya nengok-nengok itu, semakin saya sadar saya sudah tua. Ya Allah, dah tua dah aku rupanya, harus punya bekal ya. Mainnya Tamiya, Yonkuro, ya Nobita udah lulus belum Ustaz? Belum, dia masih sekolah ya, masih bikin bekal. Giant juga lagi konser sekarang. Jadi mudah-mudahan bagaimana cara menghilangkan move on dari seseorang. Maksudnya menghilangkan move on, ya orang-orang yang suka galau-galau gitu tuh setahu saya kurang sibuk. Wah, Sailor Moon ya, Tamagotchi, Dragon Ball, Kamehameha, Botuna, bocah tua nakal, Jin kura-kura. Kame Senin. Alhamdulillah Allah takdirkan saya sampai di negeri ini dengan cara-cara Allah, ya kan, yang ngelihat kebesaran Allah, apalagi yang mungkin pernah di fase-fase nonton Senseiya gitu ya. Sensei. Megaloman. Megaloman. TV hitam putih, atau nonton di rumah Detektif Conan ya kan. Nonton di rumah makci, nonton di rumah bibi. Padahal nonton di rumah sendiri bisa, tapi ketika nonton rame-rame itu jadi lebih seru gitu. Alhamdulillah. Cuma ya mudah-mudahan tuanya kita nih bertambah usia, bertambah juga amal soleh kita, bertambah usia, bertambah juga karya kita, bertambah usia, bertambah juga amal soleh kita dan bekal mati kita. Begitu kira-kira abang kakak pagi hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya izin melanjutkan lagi aktivitas di pagi hari ini. Doakan semoga saya, Bang Dirga yang bersama saya hari ini dijaga Allah, dilindungi Allah. Amin. Doakan juga istri saya, Bunda Ung, anak-anak 4F, mama saya, ibu saya, kami sekeluarga dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus, tadi saya bilang, melatih pola pikir, mulut, mata, hati untuk terus mengatakan apapun yang terjadi ini kebaikan. Qalu khairan. Ya mungkin
tidak sesuai dengan nafsu kita gitu. Karena tidak semuanya tuh harus berjalan sesuai dengan maunya kita, karena ada yang ngatur kan. Kita kan cuma anak buah, cuma hamba, abdi dalam, suka-suka Allah lah. Nah, tapi dengan kita mengatakan qaulu khairan, qaulu khairan, qaulu khairan, Allah pasti turunkan yang terbaik, Allah pasti kasih yang terbaik. Kita jadi tambah semangat gitu, dan kita bisa menjalani hari ini dengan penuh optimis. Kita menjalani hari itu dengan bahagia, dengan tenang, karena semua terjadi atas izin Allah dan atas skenario sutradara terbaik. Nah, gitulah kira-kira. Mudah-mudahan surat ke-16 ayat 30 ini besarkan hati kita gitu. Dan mudah-mudahan abang kakak tidak putus asa jalani hidup ini. Saya tahu perjalanan ujian setiap orang tuh beda-beda, tapi yakinlah dan percayalah bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau rezeki yang nanti Allah akan takdirkan untuk kita itu berbanding lurus dengan prasangka baik kita. Jadi saya ulang ya, pertolongan Allah, kebaikan dari Allah, hadiah-hadiah terbaik dari Allah tuh itu berbanding lurus dengan prasangka baik kita sama Allah. Nah, mudah-mudahan abang kakak tetap semangat, tetap istiqomah, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lebih baik. Satu ayat ini mudah-mudahan bisa hidup di hati kita gitu. Oh, kalau aku punya penyakit aku sembuh, kalau aku punya masalah aku akan diselesaikan, Allah dikasih jalan keluar. Kalau aku sedang sakit, ya Allah kasih kesembuhan. Kalau istriku sedang sakit, Allah kasih kesembuhan untuk istriku. Kalau aku sedang punya hajat, hajatku dikabulkan Allah. Kalau aku sedang punya permasalahan, masalahku diselesaikan oleh Allah dengan cara-cara terbaiknya. Pengen pergi umroh, sampai ke Baitullah dengan cara Allah. Pengen pergi haji, bisa sampai. Bukan hanya haji dan umroh ya, tapi teman-teman ditakdir Allah menjadi orang yang menghajikan orang lain. Amin. Mengumrohkan orang lain. Wah, itu top, markotop, best of the best. Jadikan doa ya. Jadi kalau ditanya, apa yang terjadi dalam hidupmu? Madza anzala rabbukum? Jawablah dengan penuh keyakinan dan semangat, qalu khairan. Bukan ini mungkin ada hikmahnya, tapi jawablah ini semua pasti ada hikmahnya. Terima kasih banyak abang kakak. Sehat-sehat semuanya. Dijaga Allah, dilindungi Allah. Terima kasih. Hari Ahad ini ceritanya, ngobrolnya pendek saja. Iya. Karena di sini lumayan dingin, ya kan? Alhamdulillah, ya. Tapi tidak sampai salju, lumayan dingin. Ya, makanya pakai jaket tebal, lapis-lapis dan semua ini Casio bang kakak. Jangan tanya saya ini talase berapa Ayaman, ini kena kasih, ini juga kena kasih ya. Ya, keranjang kuningnya. Jadi mudah-mudahan abang kakak sehat-sehat semuanya, dijaga Allah, diberkahi Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat untuk semuanya. Salam buat keluarga. Doa saya untuk abang kakak semuanya juga. Insyaallah. Oh ya, pin saya ketinggalan di Jakarta kemarin. Pin Palestinanya ketinggalan. Jadi biasanya saya bawa dan saya pakai, tapi qadarullah ketinggalan di jas kemarin. Begitu abang kakak, saya izin pamit. Doakan ya selama berapa hari safar di sini, jaga Allah, dilindungi Allah. Doa yang sama untuk abang kakak. Oh, yang hari ini dagang, yang hari ini jualan, Car Free Day, katanya diet gitu ya. Katanya sih diet. Larinya cuma 2 kilo, makannya 5 kilo.
Selamat berdagang, semoga dagangnya laris ya, dikasih customer dan pelanggan yang terbaik. Yang hari ini liburan sama keluarga, semoga liburan bersama keluarganya dijaga Allah sama anak. Tapi buat yang jomblo jangan halu ya. Saya mau liburan keluarga hari ini tapi lupa belum punya keluarga gitu. Itu halu namanya ya. Ya, makasih banyak abang kakak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik, barakallahu fi umurikum. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terus dijaga, dilindungi, diberkahi Allah, dan selalu istiqomah melakukan kebenaran, melakukan kebaikan sesuai dengan yang Allah mau. Terima kasih banyak abang kakak. Doakan safar saya juga dimudahkan, dilancarkan, dan diridhai Allah. Berkah selalu. Insya Allah kita nanti ketemu lagi, ngobrol lagi. Ini buat yang ngirim-ngirim bunga, warung Bunda 4F. Salam rindu dari sini. Gitulah. Dari mana? Dari sini pokoknya. Barakallahu fikum, makasih, mohon doanya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.